Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di libur akhir pekan ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa besok kembali ke rutinitas masing-masing. Kita kembali lagi di channel Porta Politik. Kali ini kami akan menyampaikan informasi dari sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pada sidang kali ini, ahli bahasa dari Universitas Indonesia UI, Frans Assisi, didatangkan oleh jaksa penuntut umum. Frans menganalisa beberapa pesan percakapan chat dan rekaman suara dari ilustrasi penyidik dan BAP. Di antaranya, percakapan security DPP PDIP Nur Hasan kepada Harun Masiku dan percakapan Saiful Bahri dengan Hasto. Frans menerangkan soal sosok Bapak yang disebutkan dalam sambungan telepon antara Satpam DPP PDIP Nur Hasan dengan Harun Masiku di sidang Hasto tersebut. Frans juga menerangkan keterangannya tidak ada korelasi antara dugaan perintah Hasto untuk menenggelamkan ponsel dengan dalih stafnya soal melarung pakaian. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Hasto sempat bersitegang dengan saksi ahli terkait arti menenggelamkan. Semakin banyak saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa, semakin menegangkan dan memanas pula situasi dari jalannya sidang kasus kali ini. Mari kita simak cuplikan dari jalannya sidang lanjutan kasus tersebut berikut ini. Ini komunikasi tanggal 16 Desember antara Pak Hasto dengan Saiful. Bapak melihat nggak ada sapaan Bapak di sana? Tidak. Tidak ya. Lanjut komunikasi tanggal 23 Desember antara Saiful Bahri dengan Hasto. Ini komunikasi tanggal 23 Desember. Saiful itu menyapa Pak Hasto pakai apa, Pak? Mas. Pakai Mas. Nggak pakai Bapak kan ya, Pak? Iya. Oke. Tolong ditayangkan, atau saya tanya dulu lah ke Pak Saudara Ahli. Jadi komunikasi yang mana yang menurut pengamatan Saudara Ahli itu menggunakan Bapak? Di luar yang tadi percakapan yang suruh rendam HP itu ada satu screenshot. Tapi saya tadi katakan bukan semua, itu bedanya, bukan semua. Tetapi saya katakan sapaan Bapak itu, ya, kecenderungan polanya itu adalah untuk orang yang tadi. Nah, ini biar clear ya Pak ya. Ya. Kita kan sama-sama lihat nih bersama. Betul. Ada 3 komunikasi. Ya. 3 komunikasi. Subjeknya kan cuma 5 nih Pak. Ya. Komunikasinya yang WA itu cuma 5. Nah, Ya. 3 komunikasi diantaranya itu Ya. nggak ada yang menggunakan Bapak. Komunikasi yang lain bisa kita cek. Ya. Makanya saya tanya, jadi yang menggunakan kata Bapak selain yang tadi baru di sidang ya, yang di BAP itu kan hanya 1 Pak. Satu di situ dan ada satu yang lainnya. Enggak, yang di BAP. Satu-satu dulu Pak, ya. Itu hanya 1 komunikasi antara Nur Hasan dengan Harun Masiku. Iya. Benar nggak Pak? Iya. Makanya kami agak kaget tadi Pak, Bapak menyimpulkan polanya sama menggunakan kata Bapak. Padahal ketika kita lihat dari 5 itu 3 tidak menggunakan kata Bapak, 2 menggunakan Mas, Ya. 1 memang tidak ada menggunakan Mas. Ya. Sedangkan yang menggunakan Bapak persis itu hanya 1, Ya. yang komunikasi by phone Nur Hasan Dengan Harun Masiku. Kita lihat Pak, sama-sama biar terang ya Pak ya. Tolong diperlihatkan teman-teman JPU. Komunikasi antara Nur Hasan dengan Harun Masiku yang rekaman komunikasi tanggal 8 Januari 2020. Kita sisir satu-satu ya Pak ya. Ya. Tadi Bapak bilang kata Bapak di semua komunikasi ini mengacu pada orang. Enggak. Tadi saya sudah jelas. Kata Bapak itu mengacu pada 2. Mengacu pada 2, Ya, oke. ada di antara sesama mereka dan ada yang mengacu sesuatu yang di luar. Begitu. Nah kita lihat ya Pak ya.
ada amanat Pak ya, Bapak saya ke titik-titik. Nah Bapak di sini tuh mengacu kemana Pak? Mengacu kepada Harun Masiku kalau yang ada di situ. Mengacu kepada orang yang berkomunikasi lah ya? Yang berkomunikasi. Oke. Yang satu mengatakan, Bapak, berarti dia ingat siapa yang telepon, seperti itu. Oke. Berarti kata Bapak di sini itu mengacu pada orang yang berkomunikasi. Iya betul. Yang Bapak bilang tadi Harun Masiku ya? Pak ini ada amanat ya ini 94 ya 94 lagi Bapak gitu ya bukan dari Nur Hasan ke Harun Masiku. Oke, jadi kata Bapak di sini ini ada dua ini Pak kata Bapaknya. Itu mengacu ke siapa? Yang mana? Yang ini? Yang di atas sama yang di bawah Pak? Di bawah. Yang di atas itu Bapaknya standby itu ya, dengan yang kedua. Ya betul. Yang satu detik ke 16, yang kedua detik ke 22. 22. Oke, yang di bawah kelihatannya ini artinya untuk orang di luar. Yang 0022 orang lain gitu ya, Pak ya. Kalau sehingga yang jawabannya ya di DPP. DPP di mana? DPP. Oke. Satu-satu Pak, biar terang ini Pak. 0016 itu ke 0016 tadi mana? Bukan Pak, bukan 16. Yang di atas. Bapak itu. Ya, 16, ya. Itu ke Harun Masiku ya, Pak ya? Ya, kelihatan maknanya itu. Oke, maknanya ke Harun Masiku. Ya. Makanya disebut ada amanat Pak, ya. Jadi di situ ada semacam koreksi dari maunya diperdengarkan suaranya bisa tahu. Ada koreksi dari Nur Hasan bukan panggil Pak tapi Bapak gitu. Jadi semacam atau dia mau mengatakan ada pemakaian yang sama bagi dia Bapak dan Pak gitu. Oke. Tapi yang jadi fokus saya waktu diperiksa adalah kata Bapak yang ditanya Bapak di mana gitu. Seperti itu. Ya, ini kita lihat satu-satu ya Pak ya. Ya. Karena tadi Bapak banyak banget tuh dapat latar belakang 29 poin. Dapat screen capture dan juga bukti komunikasi itu banyak sekali dan Bapak bilang tadi sudah dipelajari. Nah, di detik ke-22 itu ada Bapak standby di titik-titik ya DPP. Nah, maksudnya ini Bapak Harun Masiku atau pihak lain? Ini mengacu ke pihak lain. Mengacu ke pihak lain. Oke, kita cari lagi Pak, kata Bapak di bawahnya Pak. Terus ke bawah lagi. Terus. Maaf, yang tadi mungkin si Harun Masiku itu bertanya kepada Nur Hasan itu. Bapak standby di mana? Maksudnya yang menanyakan yang menyuruh amanat itu. Begitu. Berarti Bapak koreksi ya, itu Harun Masiku ya Pak ya? Ya. Berarti menit ke-22 itu Harun Masiku. Ya. Menit ke detik ke-16 itu Harun Masiku juga. 16 ya. Bisa. Ya, oke. Nah, berikutnya Pak, kita cari lagi Pak. Nah, itu ada yang di bold stabilo kuning. Ya. Dari 1636 dijawab oleh 4494. Nah, itu siapa, Pak? Di 16.3 di menit ini yang saya katakan mengacu kepada yang di luar. Orang dari kedua mereka ini. Di menit itu dulu, Pak, yang 21. Menit 01.20, Pak. 20. Sebelum yang di stabilo. 2 kolom sebelum yang stabilo, 2 baris. Ya, itu kan pertanyaan pertama lalu diulang lagi. Di SS nggak ada orang, saya nggak bisa tinggal. Bapak di mana? Ya. Nah, ini kan Bapak di mana ini mengacu ke siapa nih Pak? Ke salah satu orang yang ngobrol di sini atau pihak ketiga? Ini yang saya katakan mengacu ke orang ketiga. Mengacu ke pihak ketiga. 01.20 ya Pak ya? Ya. Orang ketiga, oke. Kemudian ada Bapak lagi di bawahnya Pak, 0121 dan 24. Bapak lagi di luar. Orang ketiga. Ya. Oke. Mengacu ke 01, 21 dan 24 orang ketiga. ya. 2 itu. Nah,
itu ada lagi Pak di bawahnya Pak. 0132, Bapak suruh kemana? Bapak suruh kemana? Orang ketiga juga. Orang ketiga, oke. Terus ke bawah lagi Pak. Nah, yang paling bawah itu Pak. 0148. Ya. Yang Bapak meluncur sekarang itu ini Harun Masiku. Harun Masiku, oke. Ada lagi nggak di bawah Pak? Oke, cukup ya, selesai. Ada nggak data bahasa lain yang Bapak terima saat di pemeriksaan di penyidikan di BAP yang ada kata bapaknya? Biar kita lihat sekalian Pak di sini. Yang tadi siap Bapak itu, siap Bapak. Oh itu yang lain, ini yang di sidang nanti kita bahas khusus itu Pak. Yang di BAP dulu nih, karena di BAP Bapak kan udah nyimpulin kan. Ada lagi nggak Pak? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa Pak. Nggak usah Tidak dipaksakan. ada. Ya. Nah, dari data ini, data bahasa ini, saya pakai bahasa Pak Frans, saudara ahli. Dari data bahasa ini, di satu komunikasi antara Nur Hasan dengan Harun Masiku, itu 2, 3, 4. Ada 7 kata bapak di sana. Ya. Ada 7 kata bapak, dan kita sama-sama lihat 3 di antara kata bapak itu mengacu justru ke Harun Masiku. Kemudian 4 di antaranya, tadi Bapak jelaskan itu mengacu ke orang ketiga. Benar ya Pak ya? Kalau kita tarik gambaran yang lebih besar dari data bahasa yang lain, ternyata nggak ada satupun data bahasa lain pada proses pemeriksaan di penyidikan dalam komunikasi yang menggunakan Bapak. Ya. Bahkan ketika Pak Hasto komunikasi langsung 3 kali dengan Saiful Bahri yang orang bawahannya, itu tidak ada penggunaan kata Bapak. Ya. Makanya kami agak kaget tadi Pak. Tiba-tiba Bapak menyimpulkan di BAP kata Bapak itu mengacu pada orang tertentu. Bapak sebut nama loh di BAP sini, Ya, kan? betul. Apakah, nah ini makanya saya wajar kemudian bertanya ke saudara Ali, apakah kesimpulan yang Bapak ambil itu cenderung dipengaruhi oleh latar belakang yang pertama kali diberikan ke Bapak, yang Bapak tidak persoalkan itu benar atau salah tadi? Tadi sudah saya jelaskan. Saya tulis di situ setelah melihat secara keseluruhan dari kasus ini dari awal sampai akhir, saya menyimpulkan yang disebut Bapak oleh kedua orang dalam percakapan kedua orang ini adalah HK, Hasto Kristianto. Oke, itu kesimpulan Bapak ya? Ya. Meskipun tadi kita kejar metodologinya, ternyata yang ngomong Bapak cuma di sini nih. Ya. Itu pun kata Bapak di sini beda-beda maksudnya. Ya. Ya. Jadi nggak apa-apa Pak, kami hargai Pak. Kami juga nggak mau menyalahkan Bapak. Saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, saudara ahli. Pak Frans, saudara ahli, Bapak tahu nggak Nur Hasan itu siapa? tidak. Tidak tahu, oke. Bapak mengetahui nggak bahwa Nur Hasan itu adalah bekerja di PDI Perjuangan sebagai security? Tidak. Tidak mengetahui, Pak. Kalau di BAP di latar belakang itu disebutkan itu, Pak? Ya, mungkin. Itu tadi. Jadi BAP itu saya itu dasar saja gitu. Jadi saya tidak harus mengacu ke satu, karena yang saya tafsirkan itu atau yang saya jelaskan itu data bahasa. Oke, saya ikuti ya Pak ya cara berpikir Bapak. Tadi balik lagi nih Pak, kata Bapak itu mengacu pada orang yang punya posisi tinggi gitu ya, orang yang dihormati. Ya, secara bahasa. Secara bahasa ya, karena pendapat Bapak posisinya sentral begitu ya Pak ya. Nah, konteks orang yang punya posisi tinggi, sentral, orang yang dihormati itu apakah dalam konteks orang di kelurahan, di kecamatan, atau di sebuah organisasi partai politik? Sebenarnya dalam atau di Indonesia secara lebih luas? Di Indonesia secara umum. Di Indonesia secara umum. Bukankah kalau di Indonesia secara umum ada begitu banyak pemimpin? Betul, betul. Tapi tidak harus bahwa
seseorang selalu salah satu kata yang dipakai itu Bapak. Oke. Saya ingin kasih tahu Bapak. Saudara ahli tahu nggak? Pengurus DPP di tahun 2019 itu, hasil kongres pada tahun 2019 tersebut ada 27 orang. Itu bisa dilihat beritanya. Dan 21 orang diantaranya adalah laki-laki. Ketua umumnya perempuan ya Pak ya. Kemudian ada 6 orang totalnya itu yang perempuan. 21 orang ini punya posisi tinggi semua nih Pak. Kalau konteksnya di sini ya Pak ya. Konteksnya DPP PDI Perjuangan. Betul. Semuanya manggil Bapak itu ke Betul. posisi yang tinggi itu. Ya. Tapi kan saya dari awal sudah kasus ini bukan untuk orang lain. Jadi kalau dilihat dalam konteks pembicaraan mereka dengan kasus ini, maka itu sapaannya. Nah, saya lanjut lagi nih Pak. Nur Hasan ini dia security Pak. Ya. Security di partai PDI Perjuangan, partai yang besar. Gitu kan. Di atas security ini Nur Hasan yang komunikasi sama Harun Masiku nih Pak. Di atas security ini itu ada ketua kelompok security. Di atas ketua kelompok security ini ada lagi nih semacam koordinator security. Di atas koordinator security ini ada lapis-lapis berikutnya yang kemudian di atasnya ada wakil sekjen bidang internal. Baru kemudian ada sekjen dan ada 19 ketua DPP. Nur Hasan di sini nih Pak. Siapa saja yang dihormati oleh Nur Hasan Pak? Semua mereka. Semuanya Pak. Kalau Nur Hasan panggil Bapak ke ketua A, ke ketua B, ke wakil sekjen, ke atasannya, seharusnya dia panggil Bapak nggak dalam posisi Ya, tadi? sekali lagi tadi saya katakan, karena dalam kasus ini orang yang dimaksud itu adalah Hasto Kristianto, maka kata Bapak itu saya pahami sebagai Hasto Kristianto. Jadi nggak pernah disebut semua yang lain itu. Ya. Dan saya tidak tahu posisinya Nur Hasan itu di atasnya siapa dan lain-lain. Jadi Bapak saudara ahli hanya menyimpulkan kata Bapak itu Ya. menunjuk orang tertentu. Saya katakan orang di luar dan kalau dilihat dari kasus ini maka itu mereka sangat mungkin itu Ya. Hasto Kristianto. Dari satu komunikasi itu saja. Ya. Karena komunikasi lain nggak ada yang panggil Bapak tuh Pak. Di antara mereka. Nggak ada di antara mereka Ya. itu panggil Bapak. Mereka panggil Mas. Karena tradisi egaliter di partai. Nggak ada yang panggil Bapak. Jadi dari satu komunikasi ini, Bapak kemudian Pak saudara ahli menyimpulkan bahwa itu mengarah kepada orang tertentu. Tanpa melihat komunikasi yang lain berarti Pak? Iya. Maksudnya di dalam setahu saya itu di atas di lain juga ada kata Bapak itu. Oke siap Bapak. Bukan hanya 7 orang itu. Kita uji satu lagi ya Pak ya. Bapak boleh saja tetap pada pendirian Bapak nggak apa-apa. Ya. Meskipun kami sudah tunjukkan tadi nggak ada satupun yang pakai kata Bapak. Selain satu komunikasi. Satu data bahasa dari 7 data bahasa yang digunakan. Nah, kita uji satu kali lagi Pak. Saya mengujinya dengan penjelasan Bapak di awal. Penjelasan Bapak di awal tadi mengatakan yang paling memahami makna dari komunikasi ini adalah subjek yang berkomunikasi. Ya. Masih pada pendirian itu ya Pak ya? Bapak nggak berubah? Di antara mereka. Ya. Nggak, kalau di antara mereka kan udah nggak ada Pak. Harun Masiku nggak tahu di mana sekarang Pak. Enggak, maksudnya di antara orang misalnya si A dengan si B itu yang memahami. Betul, berarti Nur Hasan dengan Harun Masiku ini komunikasi Pak. Ya. Yang memahami siapa Pak? Mereka berdua. Nur Hasan dan Harun Masiku. Ya. Kita nggak bisa tanya Harun Masiku kan Pak. Ya. Kemudian kita tanya Nur Hasan. Nur Hasan sudah duduk persis di kursi Bapak. Oke. Menjelaskan seperti fakta persidangan yang dijelaskan tadi. Tadi saya sudah jelaskan. Betul. Nah sesuai dengan fakta persidangan itu, kata Bapak itu mengacu ke Pak Hasto nggak? Dari penjelasan Nur Hasan tadi? Tidak. Tidak, oke.
Ya, teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai sidang lanjutan ini? Dan kira-kira vonis apa yang akan dijatuhkan hakim kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersebut? Setelah beberapa hari yang lalu Bapak Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim, tentunya kita akan sangat berharap hakim dapat memberikan vonis yang sesuai dengan ketentuan, tidak pandang bulu dan tidak pandang jabatan. Teman-teman, silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tetap dukung channel Porta Politik dengan cara like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.